Semacam rumah sakit, cuma di situ tuh ditempatkan untuk orang-orang yang memang udah kayak dokter tuh udah angkat tangan. Semoga ayahnya semuanya lancar diterima di sisinya. Sambil makan, sambil mengulik tentang pernikahannya. Nggak apa-apa ambil makan sambil makan, udah langsung berhenti. Berarti Masih panas kak, Oh, masih ada ceritanya. Hai, kuliner Bunsar. Kali ini aku ngajak Iris Bella buat makan bakso sambil kita ngobrol-ngobrol. Oh, kita mau makan ya? Makan dong, ya kan? Keren mau ngapain? Enggak Main dong, kartu kita ya? makan-makan aja gitu. Mungkin makan di tempat yang kamu biasanya, kamu makan suka kulineran nggak? Suka, tapi udah lama enggak sih. Ya Dan udah. aku pengen banget udah lama nggak makan bakso. Ya udah lama nggak makan bakso, diet gitu. Udah lama aja sumpah nggak makan bakso. Oh my Aku tuh god. jarang makan di luar. Biasa kalau makan tuh kayak dimasakin bas, selalu makanan rumah gitu. Oh. Jadi sekarang aku sangat menanti kulinernya. Oke, let's go. Awas ya nggak enak ya. Enak masih mereka. Ada bakmi, ada bakso. Aku bakso aja deh, bakso campur. Mas mau bakso campur ya satu. Boleh silakan. Sama jeruk panas dong mas. Bakso campur satu, jeruk panas satu. Oke, ada lagi? Aku apa ya? Mie ayam jamur. Boleh bakso urat. Yang jamur bakso urat satu. Nah, Untuk bakso campur pakai mie nggak? Nggak usah. Sayuran aja. Iya. Oke. Minumnya ada lagi, jeruk hangat satu. Kakak apa? aku es jeruk aja nggak apa-apa. Jeruk aja. Oke. Oke, thank you. Sudah selesai. Menunya kecil sekali ya. Oke. Menunya kecil sekali. Iya, menunya udah fokus dia. Ya kan? Tapi ngomong-ngomong aku mau turut berduka dulu karena ayah kamu meninggal. Turut berduka. Terus udah kayak gitu sekarang udah aman kamunya. Aman. Karena memang kemarin itu kan emang habis dari Belgia kan, gitu. Memang pas di sana kondisi papa udah sakit, yang udah parah. Jadi saat itu papa itu udah bukan di rumah sakit tapi di paliatif. Tahu nggak kak paliatif? ICU atau ICU? Jadi paliatif itu tempat di mana dia kayak buka semacam rumah sakit, cuma di situ tuh ditempatkan untuk orang-orang yang memang udah kayak dokter tuh udah angkat tangan, sakitnya tuh udah parah, di mana mereka tuh udah kayak tinggal menunggu waktunya lah gitu. Beda kan kalau kita di Indonesia kan di mana kayak orang itu masih bisa bertahan, pokoknya kita cari alternatif pengobatan lainnya gimana pun caranya. Jadi orang itu tetap di rumah sakit dirawat dengan segala macem lah, oksigen apa. Kalau di sana tuh enggak kak. Jadi papa aku setelah divonis udah kanker yang udah stadium akhir, dia dipindahkan di paliatif, di mana di situ tuh ya udah dapet care 24 jam, terus dia mau makan apa tuh disajiin dengan Boleh semuanya. boleh semuanya karena memang udah nggak ada pengobatan lagi yang bisa membantu gitu. Jadi di sana dia dibuat menikmati nyaman. hidup lah Udah istilahnya. menikmati, tinggal hari-hari akhirnya udah itu aja gitu. Jadi di sana tuh aku memang kayak karena aku tahu aku nggak mungkin bisa nunggu di situ sampai dia menghembuskan nafas terakhir kan kak. Jadi kayak kita kayak lebih ke perpisahan di sana gitu. Dan aku sama papa juga kan beda keyakinan kak. Jadi saat untuk proses nanti funeralnya apanya aku nggak ikut terlibat, udah diserahin ke keluarga gitu. Oke, yang penting udah lancar. Yang penting udah sempat ketemu kemarin, gitu kan, itu yang alhamdulillah udah masih ada waktu lah untuk kita kayak momen terakhir bersama gitu. Ngobrolnya tapi Masih oke, masih bisa kan? komunikasi gitu. Terus aku sempat bawa dia keluar juga makan dinner di luar. Jadi ya alhamdulillah lah. Makanya seneng banget. Emang bener ya, kadang kalau misalnya kayak gitu kan udah waktu-waktunya buat menikmati ya sebenarnya ya. Kadang kan kayak gitu kak, kita kan kayak kasihan ngeliat orang tua udah kayak sekarat terus kayak di rumah sakit, rasanya kesakitan, gak bisa ngapa-ngapain. Kalau di sana tuh enggak. Makanya sebenarnya perawatan kesehatan di Belgia tuh bagus banget. Dan salah satunya karena ada tempat paliatif itu. Jadi dia tuh cuma satu lantai di mana orang-orang yang memang yang udah
ya udah kanker yang stadium akhir, penyakit ini penyakit itu, jadi udah di sana dikunjungin keluarganya, terus dia mau makan apa dia keliling, di situ ada taman, jadi udah kayak bener-bener nyaman banget. Enjoy aja gitu ya. Ya insya Allah hari-hari terakhirnya nyaman Bahagia, lah, nggak ada rasa sakit gitu. Iya. Terus kalau misalnya ngomongin ayah gitu, hal apa yang kamu paling ingat dari sosok ayah kamu? Papa aku tuh orangnya ceria banget. Terus dia tuh sama semua orang tuh apa ya, easy going. Terus kayak selalu bikin orang ketawa. Orangnya tuh kayak lucu Fun banget ya. Fun. Terus dia tuh selalu kayak kalau ngirimin kan kita jauh ya, tinggalnya kan beda negara. Terus maksudnya kalau communicate tuh pasti dia tuh kayak suka ngirimin jokes kayak gitu-gitu. Jadi orangnya tuh humoris banget. Tapi emang semua bapak-bapak gitu nggak sih? Iya. Papi aku dulu. Jokes bapak-bapak gitu loh, Iya, Kak. bener-bener. Suka dikirimin Terus kayak papi aku suka ngirim nanti kayak apalah kata-kata mutiara, apalah gitu kayak apa kalau sih? kata-kata mutiara sih enggak sih, Kak, tapi dia tuh kayak lebih ke jokes Oh, ya gitu, kayak iya. ya gitulah, hal-hal yang lucu. Jadi selalu pengen kayak menghibur orang. Orangnya tuh ya very easy going. Terus kalau sama orang pasti cepet akrabnya gitu. Ya pokoknya semoga ayahnya semuanya lancar, diterima di sisi. Amin. Nah setelah itu pasti orang banyak penasaran dengan hubungan kamu sama suami. Jadi kalau kamu sama suami gimana? Ceritain dong kapan awal mula ketemunya sampai akhirnya bisa lanjut ke pernikahan. Aku tuh baru lagi habis ngechat kamu loh dan dia nggak cerita. Jadi kayak baru chat-chatan terus udah kayak gitu oh ya makasih. Makasih. Thank you. Ya. Emang beritanya mengagetkan banyak orang sih. Aku pesan bakso campurnya satu lagi aja deh. Pakai mie? Enggak. Sayuran aja. Iya, sayurannya banyak. Makasih. Tapi nggak pakai toge. Oke, makasih. Nih boleh ada cabenya. Cabenya mana lagi sih? Itu Ini deh. Kak. Nih, ada. Kamu suka cabe nggak? Suka. Enggak ya? Nah, ini mestinya ada sendoknya toh. Banyak banget. Kamu suka pedas, Kak? Aku suka pedes banget soalnya. Gimana? Cocok gak? Enak. Kuahnya enak. Masih panas. Biasa mama gini kan kalau makan. Kalau bakso harus ngeracik sendiri dulu gitu kan. Namanya juga tukang masak ya. Sebenarnya aku tuh bukannya yang harus bisa masak banget gitu karena dulu kan aku kuliahnya sekolahnya di luar. Terus aku kayak kangen sama makanan di Indonesia gitu. Jadi akhirnya belajarlah pelan-pelan gitu. Terus sambil makan, sambil mengulik tentang pernikahannya. Nggak apa-apa ambil makan sambil makan. Udah langsung berhenti. Berarti Masih panas, Kak. Oh, Masih ada ceritanya. Nah, Nanti jadi bakso panas. Jadi dikenalin sama teman gitu. Awalnya pernah mau dikenalin berapa kali nggak jadi karena memang apa ya alasannya ya. Ada yang mau kenalan gitu, terus aku kayak nggak mau gitu. Ada beberapa kali aku nggak mau, sampai akhirnya dia tuh udah coba kenalan dari berbagai macam teman-teman aku kan. Oh berarti dia udah benar-benar gitu. Nggak putus ya, pokoknya caranya ya, gitu. semangat Terus, ya. Akhirnya ada kenalan sama sahabat deket aku kan Kak. Terus udah ketemu aja dulu karena kebetulan Mas Haldi itu dia punya YouTube channel kan Kak. Yeah. Dia kan yang bikin PWK juga. Dan aku tuh memang pengen banget punya podcast, tapi ya belum kesampaian aja. Terus akhirnya dia ngajakin kerjasama, gimana kalau kita bikin podcast bareng. Ya kalau untuk urusan bisnis kerjasama ya boleh dong. ya why not kan. Akhirnya ketemu gitu. Pas udah ketemu ya ternyata orangnya iya baik banget. Yang tadinya kita mau ngurusin podcast bareng, malah jadinya ya berjalan lah dari situ secara lancar dari situ sampai akhirnya kita ibadah umroh bareng Kak gitu. Terus akhirnya kenalan sama anak-anaknya, terus juga sama Mas Aldi juga kenalan sama anak-anak aku. Terus ya kayak dimudahkan aja, kayak pieces of puzzle yang kayak menyatu gitu loh. Iya kalau udah memang jalannya gitu kan. Dan terus kan emang kalau udah cocok dan dia juga udah cukup dewasa, terus ya udah buat apa dilama-lamain lagi. Kan aku bukan tipe yang kayak akan pacaran terus kayak lihat aja jalannya gimana, kan nggak kayak gitu kan. Sama-sama serius, apalagi tuh punya anak-anak juga, jadi ya udah ke jenjang yang pernikahan gitu. Thank you. So seperti itu. Ya, terima kasih.
Kan Bunda makannya dua mangkok. Dua mangkok Iya, ya, coba Bu? lihat dulu sekali. Jadi udah berjalan aja. Jalan aja. Iya sih, sebenarnya kan kalau misalnya ya apalagi kan anak-anak, tapi yang penting kan kamu pasti ngeliat anak-anak cocok gitu kan. Yang aku lihat pertama kali itu kan. Pastilah kalau Kan nggak sembarangan ya Kak, maksudnya Iya. apalagi kita punya anak. bener, ngerti Dan yang banget. aku tadinya ragu juga karena kayak Mas Aldi juga punya anak juga kan, dan mereka juga udah cukup dewasa. Yang satu kuliah, yang satu udah koas. Oh. Dua-duanya dokter Kak. Keren banget. Terus aku Dokter apa? Dokter apa? Dokter kecantikan ya? masih dokter umum. Oke. Yang satu lagi kuliah, yang satu masih koas. Jadi nanti akan lulusin jadi dokter umum kan Kak. Baru setelah itu nanti bisa ngambil spesialis gitu. Dan di situ aku takut karena kan kayak aduh anak-anaknya udah cukup gede gitu. Aku bakal diterima nggak ya sama mereka ya? Maksudnya kayak takut gitu loh. Maksudnya anak-anak aku I don't have experience untuk mengurus anak-anak yang seumuran segitu, sedangkan anak aku masih kecil-kecil. Kira-kira aku bakal diterima nggak ya? Takut juga Kak gitu. Tapi ya nggak tahu ya, seperti kakak bilang emang udah jalannya. Ya alhamdulillah kayaknya semuanya tuh udah lancar aja. Aku dikenalin ke anaknya kayak baik banget, welcome banget. Terus juga aku kenalin Mas Aldi sama anak-anakku tuh kayak langsung mereka kok cocok gitu, kayak ya makanya kayak langsung Ada akrab chemistry-nya. aja, kayak manusia aja semua. Terus kebetulan anak-anaknya Mas Aldi sama anak-anak aku juga jadi kayak deket banget gitu, udah kayak kakak adik beneran. Jadi kayak ya alhamdulillah seneng. Itu yang bisa meluluhkan ibu-ibu dengan cepat ya. Langsung. Terus tapi katanya kamu udah nggak dibolehin syuting lagi. Maksudnya kayak syuting sinetron gitu. Benar. Sinetron udah nggak boleh Kak, karena kan kakak udah pernah sinetron belum? Apa? Udah pernah sinetron belum? Nggak bisa karena anak-anak aku nggak bisa ditinggal. Nah iya, kemarin kan aku sebelum menikah tuh sempat coba lagi kan. Iya. Dan itu emang capek banget, apalagi sekarang punya anak-anak dua kan. Jadi kayak kepikirannya tuh terbagi gitu, namanya udah jadi mama ya. Iya. Syuting dari pagi sampai tengah malam lagi. Terus Pagi kan kepikiran udah set anak-anak. lagi kan? Jadi pulang ke rumah anak-anak udah tidur, berangkat anak-anak udah siap-siap mau berangkat sekolah, berangkat ke kegiatan lain-lain. Jadi ketemu anak tuh cuman sebentar banget. Jadi kan kayak mellow bawaannya. Iya. Jadi syuting tuh perasaannya nggak jelas. Terus apalagi sekarang udah punya suami kan, alhamdulillah udah ada yang mendampingi, ada yang bantu gitu. Jadi kayak untuk apa, udah nggak ada keperluan lagi. Kalau dulu kan memang sebagai tulang punggung keluarga kan. Kalau sekarang udah punya suami, kata dia untuk apa gitu. Itu kan tanggung jawab saya. Jadi udah kamu masih banyak kok kegiatan-kegiatan lain yang bisa kamu lakukan selain kamu menghabiskan waktu hampir 24 jam kan. Benar, ngerti banget. Jadi ya kayak gitu senang sih. Tapi masih banyak hal-hal lain yang aku lakukan. Iya, Selain kayak kemarin podcast ya kan. Akhirnya kamu bisa menjalankan podcast kamu. Terus ada waktu buat anak-anak. waktu anak-anak kayaknya sekarang kita ada anakku lagi nemenin. Jadi ya udah selalu lah sambil kerja sambil nemenin anak-anak gitu. Itu sih yang dirasakan emak-emak emang. Aku dari dulu tuh ya aku nggak bisa ambil sinetron. Kenapa ya itu? Karena bener-bener hampir 24 jam kan. Kalau misalnya film mungkin in short kan. Kayak kemarin kita ya. Iya, kayak aku tuh pernah main film bareng tau gak? Tapi waktu itu Kamu jadi apa ya kayak ibu panti ya? iya, ibu panti, aku jadi ibu panti. Waktu itu aku udah punya anak, kamu belum nikah kan waktu itu? Belum nikah, ya. Masih muda. Susah ya podcast sambil makan ya, takut keselak. Ya. Kita menikmati dulu ya. Kameramennya ngiler. Saya bisa di-shoot makan. Beauty shot makan tuh gimana caranya? Harus cantik makannya ya. Cabenya pedes ya. Untung aku nggak ngambil. Taruh sendiri aja, Bu. Atau mungkin karena aku pakainya banyak. Taruh aja. Minyak enak. Mau nggak dipesenin lagi satu? Enggak. Aku udah makan siang. Ini ngemil besar ya, bakso ya. Nggak apa-apa, kan kamu juga udah turun lumayan. Lumayan banyak. Apa? Jadi konten makan-makannya di mana-mana gitu kan? Makan aja.
Sebenarnya kadang kita masak di rumah, kadang kita makan di luar. Cuman aku yakin kayak pada banyak yang kayak mungkin gak sih harus Bella makan di luar gitu kan. Kadang ada orang yang berpikir seperti itu ya nggak sih? Kan kok makan di luar kok, pinggir jalan juga makan. Biasanya aku mau makan ini. Karena aku kirain tadinya baksonya banyak. Soalnya baksonya satu. Kebiasaan kan. Piring kedua. Walaupun kalorinya dia 1 piring nasi ya kan, katanya. Tapi gimana ya, kayak kurang kalau misalnya makan bakso tanpa dia. Tanpa kerupuk. Kalau mie-nya ternyata tuh dia kemarin itu aku makan di sini tuh makan baksonya. Aku inget cabenya pedas gitu, enak. Tapi aku nggak tahu, aku nggak cobain mie-nya, makanya tadi aku cobain mie-nya tuh lebih kayak teksturnya manis gitu ya, lebih ada manis-manisnya gitu kuahnya, gitu ternyata. Apakah kamu sudah kenyang? Sudah. Dia makan banyak soalnya badannya segitu-gitu aja. Enggak, ini Kita dihirup aja udah naik sekilo. ya enggak dong. Aku udah bisa naik, aku udah mau naik. Baksonya cuy. Nanti Enak basonya. itu aja Gung. Jadi sekarang udah nggak fokus di stripping, fokus di bisnis nggak? Bisa dibilang sih kayak gitu. Alhamdulillah kayak sekarang dari dulu kan kepengen banget belajar bisnis ya, tapi belum ada kesampaian karena ya selalu sibuk syuting. Tapi sekarang malah jadi kayak belajar langsung di lapangan gitu kan. Kan Bisnis apa nih yang sekarang lagi digeluti? macam-macam kayak sekarang kalau skincare kan udah lumayan berapa bulan yang lalu ya. Terus nanti insya Allah bentar lagi mau buka klinik kecantikan. Terus juga ada film yang suami aku buat, insya Allah nanti aku bantu juga. Oh, Gitu. Ya macam-macam lah. Alhamdulillah ada beberapa hal yang jadi kesibukan gitu. emang nggak boleh syuting, stripping, tapi bikin film sendiri nggak apa-apa. Iya. Terus tapi aku lihat kamu tuh baru ngajak anak-anak jalan-jalan. Karena kemarin pas tahun baru kan nggak sempat kemana-mana kan Kak, pas libur sekolah kan gitu. Jadi akhirnya yaudah deh sekarang aja mumpung kakaknya juga kan yang anak aku yang di Semarang itu lagi libur juga, libur panjang. Kemarin tuh long weekend kan akhirnya kita sama-sama semuanya ke Bali tuh. Karena aku ngerasa anak-anakku masih terlalu kecil banget kan untuk kayak keluar negeri. Jadi ya udah deh dalam kota aja dulu yang deket-deket gitu. Kayaknya anak-anak yang penting tuh quality time nggak sih? Betul gitu. Kita dengerin mereka ngomong, kita dengerin mereka cerita, itu mereka udah paling happy sih. Happy banget. Anak-anak kamu tuh lebih suka liburannya ke pantai atau ke pegunungan, atau mereka ada request atau nggak ada? Jujur sih ke pantai saat ini mereka sukanya kayak gitu. Karena ke pegunungan aku belum pernah kayak Bener aja anak-anak lu ajak ke pegunungan, pertanyaannya gimana? Puncak kayak glamping gitu-gitu tuh yang sosok terlihat gunung. suka juga glamping, cuman kayak baru sekali doang gitu loh, belum pernah aku coba banget. Biasanya sih mintanya ke pantai. Ke pantai kayaknya ya. Pantai. Gitu. Nah kalau di rumah itu kamu tipikal yang masak atau enggak? Enggak. Enggak bilang masak atau emang
Nggak bisa masak. Aku tuh dari kecil Kak, dari umur 13-14 tahun tuh aku udah di lokasi syuting. Oh iya juga Jadi ya. tuh kayak untuk sempet ikut les masak yang ABC cooking itu. Iya. Cuman tuh kayak nggak terlalu ada passion. Aku lebih suka malah baking kue. Oh, bisa. Bikin biskuit, bikin muffin itu aku suka. Aku bisa lah gitu daripada dibandingin aku kayak bikin nasi goreng, bikin ayam goreng gitu. Aku kayak nggak bisa. Aku sukanya baking gitu. Jadi Tapi so far suami nggak apa-apa kan? nggak apa-apa banget, nggak apa-apa. Dia nggak menuntut itu kok. Oh. Ini itu udah salah satu warning yang aku bilang di awal sebelum nikah kok. Aku tidak bisa masak. Nggak apa-apa, yang penting ada spend time waktu bareng sama anak-anak. Kadang tuh Betul. bikin cookies gitu-gitu justru anak-anak tuh lebih Iya, suka lebih suka. gitu. Karena kan dia ngadon gitu-gitu. Terus ada nggak sih tips dari Iris Bella nih sebagai kayak businesswoman yang harus ngurusin anak-anaknya juga gitu? Ya, yang penting menurut aku sih nggak lupa sama posisi kita ya. Maksudnya dalam keluarga tuh kita posisinya sebagai apa? Sebagai istri ada porsinya, sebagai ibu ada porsinya. Kalau sebagai businesswoman ya nggak ada salah kok. Nggak ada salahnya seorang ibu tuh jadi businesswoman tuh nggak ada salahnya. Apalagi kayak seorang kakak sekarang kan gitu. Kayak berjuang untuk anak-anaknya, aku sih salut banget. Dan nggak sedikit perempuan yang seperti itu. Menurut aku it's okay. Paling penting ya kita tahu porsi kita masing-masing. Benar. Porsi kekuatan kita, seberapa kuatnya kita bisa menjalankan kerjaan sampai semalam apa atau apa. Tapi yang penting juga ada porsinya buat anak-anak. Iya. Apalagi kan anak-anakku masih kecil-kecil kan Kak. Mereka kayak di golden ages Age-nya ya. harus Jadi kayak, ditemenin. ditemenin, masih harus ada waktu. Jadi kayak porsinya tuh kadang suka setengah-setengah. Kalau misalnya udah kerja sampai malam banget, besoknya tuh aku kayak di rumah atau ada waktu nanti untuk anak-anak gitu. Sama, berarti kita harus pokoknya time manage-nya harus yang bagus lah gitu. Nah akhirnya kamu bisa sekuat ini dan akhirnya kamu sudah menemukan tambatan hati lagi, terus sudah kayak gitu sudah happy lah sekarang gitu. Ada nggak sih caranya atau kiat-kiat mungkin atau Kiat. kata-kata buat wanita-wanita di sana yang di luar sana juga pasti lagi berjuang gitu loh. Apa ya, semua orang tuh pasti punya apa ya, titik tempat nyamannya mereka di mana, terus mereka nyari ketenangannya di mana. Semua orang kan berbeda-beda ya Kak. Kalau kamu apa? Kalau aku dalam sholat aku ibadah gitu. Dan pokoknya dalam hidup sekarang aku belajar bahwa aku tuh nggak sendiri gitu. Aku tuh punya Tuhan, punya Allah, gimana aku tahu segala sesuatu yang terjadi, mau aku di sini ketemu sama kakak, aku dipilihkan, ditempatkan duduk di sini di tempat bakso itu ada atas kehendak Allah gitu. Dan apapun yang terjadi, walaupun itu pada kelihatannya kayak rasa sakit, kelihatannya kayak yang luka bikin kita berdarah, tapi ternyata itu tuh nanti akan berdampak baik karena Tuhan kita tuh Allah, aku tuh maha baik banget, yang sayang banget sama kita. Jadi walaupun mungkin terlihatnya seperti kita terluka, tapi sebenarnya itu tuh bentuk sayangnya. Jadi menurut aku kayak kalau aku rasa sedih ya oke, aku akan membiarkan itu sedih, tapi ya udah, ini tuh nanti aku tahu Allah tuh kasih aku tuh yang terbaik, pasti nanti ada suatu hal yang baik di balik ini gitu loh Kak. Berdoa, sabar gitu. Dan memang tidak semudah seperti yang diomongin dengan lancar iya sampai dong, sekarang, ya kan. Orang kan ngeliatnya Iya. cuma bahagia-bahagianya gitu ya kan, ngujatnya itu cuma satu titik, tapi dia tuh nggak ngerti perjalanan di dalamnya Iya, gimana. tapi kan kadang kita nggak perlu menunjukkan ke publik ya Kak ya. Ada hal-hal yang pasti kayak Kakak juga yang kita rasakan nggak mungkin kita utarakan Iya. ke publik untuk kita ngomong. Cukup ya kita aja sama Tuhan kita yang tahu gitu. Yang penting ya anak-anak, apalagi kita sekarang sudah seorang ibu, Iya. jadi kayak tujuan hidupnya tuh kayak lebih Anak, ya anak. kalau aku waktu itu dari diem-diem aku kan nggak pernah ngomong sama sekali, karena udah menghujatnya ke arah anak baru Iya. aku speak up. Kalau nggak ya udah diem aja, Kalau udah ngomongin anak tuh udah nggak bisa. berat ya Kak. Ya udah seperti itulah. Kalau begitu, terima kasih Iris sudah menemani aku makan bakso. Semoga Sama-sama. sesuai dengan selera ya kan. Ya, kita mau lanjut makan lagi dan hari ini dia bareng sama anaknya juga. Lucu banget, habis ini mau spend time bareng anak-anak Iya ya. Oke, kalau kayak gitu thank you. Sama-sama Kak. Kita habisin dulu baksonya ya. Iya, kita mau habisin dulu Bapak.